Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas A, Latsar Bapakom 2, Palembang. Perkenalkan, nama saya Alfarabi. Saya berasal dari unit kerja BPJN Lampung. Jabatan saya penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Saya di sini sebagai moderator di tugas kelompok 3, yaitu mengenai video nasionalisme ala gerakan kabur aja dulu. Nih, ini kita langsung aja ya. Kita ada suatu video, ini saya mau share ke kawan-kawan. Share window. Kelihatan ya? Oke, kita play. Halo buat teman-teman yang S1, yang lulusan S1 di Indonesia, yang sudah kerja di Indonesia. Kalau ngerasa gajinya di Indonesia masih belum oke, coba deh kalian untuk apply beasiswa di luar negeri yang dapat uang saku. Jadi anggap aja kalian kerja di luar negeri tapi dapat gelar nanti setelah lulus. Nah kalau kalian pinter atur uangnya, uang saku itu bisa bisa lebih dari UMR yang ada di daerah kalian. Dan kalau kalian masih jomblo, bisa jadi kalian dapat jodoh dari negara lain. Halo buat teman-teman. Oke, kira-kira nih kawan-kawan, ada nggak nih tanggapan dari video tadi itu? Ya, boleh. Sekalian perkenalan ya, perkenalan langsung, nama, dan lain seperti saya tadi. Ayo, lanjut. Oke. Mau menanggapi ya terkait video tadi, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ariel Miliniga Mayola dari BP2JK Lampung, jabatannya saat ini pengelola pengadaan barang dan jasa lift pertama. Terkait konsep kabur aja dulu, khususnya untuk kuliah ke luar negeri, menurut saya kenapa enggak? Apalagi kita sebagai generasi muda, kita tuh harus open minded dan terbuka dengan berbagai kesempatan yang ada di depan mata. Selagi kita bisa punya kemampuan, privilege, dan kesempatan untuk ambil beasiswa, mengembangkan diri di luar negeri, hal itu harus kita terima dan kita sikapi dengan baik. Karena bisa jadi itu salah satu bentuk sikap nasionalisme kita, juga sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara. Dengan kuliah ke luar negeri, kita bisa membuka mata dan memiliki berbagai macam pandangan baru terkait bidang ilmu yang kita dalami. Untuk kemudian bisa juga kita implementasikan ke tanah air. Selain itu, kesempatan berkuliah ke luar negeri itu juga bisa menjadi bahan evaluasi dan kita berkaca bagaimana sih sistem pendidikan di luar negeri dan dibandingkan dengan di Indonesia. Apa plusnya, apa minusnya. Plusnya bisa kita pakai kembali ke negara kita sendiri. Itu aja. Terima kasih. Oke, Boleh selain menanggapi? Oke, boleh Mbak. Oke. Selanjut. Saya izin perkenalan diri dulu. Nama saya Anggi Medita dari BP2JK wilayah Sumatera Selatan. Di sini saya dari Pranata Hubungan Masyarakat. Ini kalau untuk masalah video tadi, menurut aku ya, kalau untuk masalah beasiswa itu sebenarnya mau di luar negeri ataupun di dalam negeri itu bagus semua. Tapi kan kalau misalnya emang udah ada kesempatan untuk keluar di luar negeri itu ya bisa jadi pilihan yang cukup baik untuk belajar dan berkembang, yang nantinya bisa dibawa balik lagi ke Indonesia, dengan tujuannya pasti yang lebih baik kan untuk Indonesia tersebut. Terus juga kan secara nggak langsung itu juga bisa jadi memperkenalkan kita, negara kita Indonesia ini ke teman-teman di luar negeri juga tentang, masalah kayak makanan, budaya, wisata. Jadi kan itu juga bisa jadi menarik, minat, orang-orang luar negeri untuk bisa nih datang ke Indonesia. Itu tuh menurut aku juga bisa termasuk ke dalam nasionalisme juga. Palingan ya PR-nya kalau misalnya emang harus dijalani di luar negeri, kita harus, punya siap mental aja karena adanya perbedaan budaya sama pastinya jauh dari keluarga itu pasti nggak enak kan, itu sih. Terima kasih.
Oke, makasih nih sudut pandangnya Mbak Ariel dan Mbak Anggi. Emang ya kita nggak selamanya langsung bisa, wah positif, enak. Kita harus ada kesiapan-kesiapan lainnya. Oke, kita lanjut ya. Ada nih video kedua. Ini saya mau share. Seamless. Ini tadi start share sound. Oh, dulu, sebelum mereka kabur aja dulu, saya udah kabur duluan. Jangan semua isu dikomentari dengan negatif, Pak. Kalau ada yang bilang bahwa kabur aja dulu, saya melihatnya sebagai sebuah hal yang positif. Gelas ini setengah kosong atau setengah penuh? Saya melihatnya setengah penuh. Kenapa kabur aja dulu? Ini merupakan hal yang positif saya melihatnya. Karena ini adalah keinginan dari anak-anak muda kita untuk mendapatkan lapangan kerja yang berkualitas. Dan mungkin mereka bisa mendapatkan pengalamannya di luar negeri. Saya dulu, sebelum mereka kabur aja dulu, saya udah kabur duluan. Saya dulu kerja di luar negeri. Kalau tidak ada Asian Financial Crisis atau Krismon 9798, mungkin saya masih di luar negeri. Tapi justru Krismon yang memaksa saya untuk kembali ke Indonesia. Akhirnya saya dari tadinya seorang karyawan, mengubah kuadran hidup saya menjadi seorang pengusaha pemula. Saat itu mulai dari 3 orang karyawan. Dalam 25 tahun usaha saya berkembang dan sekarang bisa membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan yang sudah. Saya dulu. oke, keren banget tuh tadi Pak Sandiaga Uno ya. Mantan Menteri Ekonomi Kreatif kemarin. Oke, nah selanjutnya nih kawan-kawan yang lain, ada nggak nih tanggapannya dari pernyataan tadi? Ya, bisa langsung. Izin menanggapi, Kak. Saya Andara dari BPPJN Sumatera Selatan. Jabatan saat ini penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Dari video yang barusan diputar ya, Kak, saya setuju sih mengenai kabur aja dulu, itu tuh nggak selalu negatif. Menurut saya mengenai bekerja di luar negeri secara nggak sadar itu bisa membuka pintu perubahan gitu kan. Selain perubahan yang berdampak ke internal, kayak bertambahnya pendapatan keluarga, kalau memungkinkan, kalau kita berkinerja dengan baik, menduduki jabatan yang tinggi, bisa memberikan statement yang positif untuk, orang lingkungan sekitar gitu, Kak. Lebih dari itu, pekerja tersebut bisa menjadi jembatan kerjasama, bahkan membawa perusahaan tempat mereka bekerja untuk berinvestasi di tanah air. Kalau udah gitu kan langkah kabur aja dulu tuh bukan hanya soal mencari peluang lebih ya, Kak, tapi bisa membawa awal dari kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia, gitu, Kak. Oke, keren. Ada lain? Oke, di sini saya juga izin ya mau menanggapi juga ya mengenai video ini. Izin, nama saya Angga Pramudia dari BP2JK Mangga Belitung. Dan untuk di video kali ini saya juga lebih ke arah positif ya untuk narasi kabur aja dulu. Tapi pastinya harus kembali lagi ke Indonesia. Karena seperti yang Pak Sandi bilang, ini tuh cerminan dari keinginan kita sendiri sebagai anak muda bangsa kita untuk berkembang dengan mencari kesempatan kerja juga, dan pastinya kita juga bisa menambah pengalaman hidup yang beragam di kancah dunia global gitu. Nah, dan ini juga bisa sebagai investasi untuk masa depan yang lebih cerah gitu, baik untuk diri sendiri maupun kontribusi ke bangsa Indonesia nantinya. Nah, dengan bekal pengalaman di luar, kita bisa nih kembali ke tanah air dan justru malah menjadi kreator lapangan kerja. Biarpun kerja di luar negeri itu terasa seperti kabur, tapi ini bisa jadi contoh buster ya, yang akhirnya membawa kita ke kapasitas yang lebih besar lagi untuk membangun dan beri dampak positif juga bagi bangsa Indonesia. Gitu sih, kalau menurut saya segitu. Keren bener emang tuh sudut pandang kalian semua deh. Ya. Eh, Oke, lanjut ya. Tadi kayaknya ada dua agak beda tuh eh, konsepnya. Nah, kita selanjutnya yang kita masih ada waktu kayaknya kita masih bisa satu lagi video satu lagi ya. Nggak SIM.
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spending racks on the chain. I feel like doing cocaine. Dulu ya, mau kemana? Mau kemana? Aku mau kabur aja dulu Pak ke luar negeri. Di sini kita nggak dihargai Pak. Kapan kayanya kalau kita kayak gini? Tapi kamu yakin nggak bisa sukses di sana? Yakin Pak. Aku udah lihat videonya orang-orang di luar negeri. Mereka pada kaya Pak. Ya udah kalau gitu, Bapak cuma bisa doakan. Semoga kamu sukses ya. Ya udah aku pamit Pak. Ya hati-hati ya. Pasti Dayat sudah sukses di sana. Paket. Wah, pasti itu uang kiriman dari Dayat. Wah, ini uangnya. Ya, agak morbid ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Cuman ini kita biar ada shock value nih. Nah, kawan-kawan yang lain nih, ada 2 nih kawan kita yang belum nanggapin. Yuk, boleh lanjut. Oke, izin Bang, mau menanggapi soal video tadi. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Alizandra Latifah Hira, Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama dari BPK Lampung. Jadi dari video tadi emang agak gore, tapi kita bisa mengambil nilai-nilai kalau dari fenomena kabur aja dulu ini tuh nggak salah dan malah bagus kalau misalkan hasil belajar atau bekerja di luar negeri itu dapat diimplementasikan di dalam negeri seperti video-video sebelumnya tadi kan. Namun ada juga yang perlu kita sikapi dengan hati-hati karena banyak orang yang menampilkan kemewahan dan kemudahan di luar negeri itu bisa jadi disinformasi atau hoax. Jika ditelan mentah-mentah sama orang yang FOMO atau yang ikut terbawa arus itu bisa jadi disinformasi dan karena biasanya yang kayak biaya hidup atau beban kerja di luar negeri itu jarang ditampilkan, malah bisa jadi jebakan gitu kan. Nah, jadi untuk orang-orang yang tanpa menggali informasi lebih mendalam ini bisa jadi pelajaran untuk kita untuk menangkal berita-berita hoax atau berita-berita yang hiperbola itu juga menjadi salah satu sikap kita sebagai nasionalisme gitu kan, menangkal hoax atau tidak terbawa arus yang tidak dipilah-pilah lagi gitu. Terima kasih. Oke, lanjut. Baiklah, saya melanjutkan dari Mbak Aliza tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Wicaksono, jabatan Arsiparis Ahli Pertama. Penempatan saya di BPK Lampung. Melanjut menanggapi video tadi, bahwasanya saya setuju boleh untuk luar negeri, tetapi kita harus mengingat pentingnya persiapan matang seperti tahu tujuan, negara yang dituju, legalitas dokumen, serta kesiapan mental dan finansial. Tanpa perencanaan, kita justru bisa menghadapi risiko besar. Jadi bukan kabur, tapi melangkah dengan arah dan tanggung jawab, karena dimanapun kita berada, kontribusi dan cinta tanah air tetap bisa diwujudkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih semua sudut pandangnya kawan-kawan. Saya sebagai moderator mau menyimpulkan nih. Nah, kalau kesimpulan yang saya tanggepin dari semua sudut pandang kawan-kawan itu semua memang kabur aja dulu itu memang konotasi negatif ya. Cuman kalau kita telaah lagi, ternyata ada baiknya juga. Seperti kayak tadi yang pertama kuliah di luar negeri, kita bisa tuh untuk mengembangkan diri, pengetahuan yang lebih luas kita. Nggak cuman kita terkekang di sini saja. Terus kita untuk kita nanti membawa pulang wawasan baru nih, membuka pintu perubahan keluarga juga ya. Tadi ya kita pengen lebih baik di keluarga kita. Terus tapi kita nggak hanya enak-enaknya saja, ada juga nih yang beresiko kayak tadi yang terakhir ya. Yang video terakhir tuh agak ekstrim kayaknya, tolong di blur itu Mas ya. Agak ekstrim itu ya ada memang seperti itu. Jadi jangan kita asal langsung kita kabur aja dulu tanpa ada pemikiran yang sangat matang. Dan kembali lagi ke video kedua tadi, Pak Sandiaga itu setelah kita kabur, on quote kabur, itu kita harus kembali lagi ke Indonesia, kita memajukan perekonomian Indonesia, seperti itu. Nah, begitu ya kawan-kawan ya. Ada nggak yang Mbak mau nambahin? Setuju, Bang. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi saya terima kasih ya pada waktunya kita semua. Kita bertemu lagi di tugas-tugas selanjutnya. Terus semangat mengikuti rangkaian laser kita ini sampai September. Ya, semoga kita menjadi insan ASN yang terbaik ya. Sekian, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah semua, dadah. Ya, dadah.